Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Johan Alamsa, NPM 20310300031. Di sini saya bersama rekan saya Istiqomah Intan Wulandari dan M. Arif Irfanuddin. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul tanda baca, yaitu tanda titik koma, tanda pisah, dan tanda hubung. Mari kita simak penjelasan pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudari Istiqomah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NPM 2031030136. Di sini saya akan menjelaskan materi tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Menurut pedoman ejaan yang disempurnakan, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malah makin larut pekerjaan belum selesai juga. Sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah mengurus tanaman di kebun itu. Ibu sibuk bekerja di dapur. Adik menghafal nama-nama pahlawan nasional. Saya sendiri asyik. Contoh pemakaian tanda titik koma sebagai berikut. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai pada akhiran perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan sekretaris dan bendahara, B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, dan C. Pendapat anggota, dokumen, dan aset anggota. Sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari, NPM 2031030086. Langsung saja dari pengertian tanda pisah. Tanda pisah dilambangkan dengan tanda strip seperti berikut, atau bisa juga dengan menggunakan dua tanda hubung yang disebut tanda pisah. Memang mirip dengan tanda hubung, namun lebih panjang sedikit dan juga memiliki fungsi yang berbeda. Dijelaskan bahwa panjang lambang dari tanda hubung sepanjang huruf N, sedangkan pada tanda pisah panjang lambangnya sepanjang huruf M. Penggunaan dan contoh tanda pisah dalam kalimat. Tanda pisah pada kalimat bisa digunakan sebagai fungsinya dan diaplikasikan pada contoh berikut. Yang pertama, tanda pisah dipakai dalam pembatasan penyisipan kata atau kalimat.
Penggunaan tanda pisah dalam pembatasan penyisipan kata atau kalimat ini tanpa didahului dan diakhiri oleh spasi. Kata atau kalimat ini dalam tanda pisah memberikan penjelasan maksud yang lebih spesifik dan bersifat membatasi kalimat utama atau kalimat induknya. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah dipakai dalam mengampit kata atau kalimat penjelas. Kata atau kalimat ini dalam tanda pisah memberi penjelasan kata atau kalimat sebelumnya. Misal, pada kalimat contoh yang pertama, kata ini dijelaskan maksudnya oleh kalimat yang diampit tanda pisah. Kata ini diartikan sebagai evolusi, teori kebisnisan, dan pembelahan atom. Penggunaan tanda pisah tidak disertai spasi sebelum maupun sesudah tanda pisah. Contoh, rangkaian temuan ini, evolusi, teori kebisnisan, dan kini juga pembelahan atom, telah mengubah persepsi kita tentang alam semesta. Dan yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Digunakan sebagai perantara kata bilangan, waktu, penomoran maupun tempat. Lambang strip berarti sampai dengan atau sampai ke. Penggunaannya berada di tengah kata atau nomor yang dimaksudkan, bukan berada di ujung kalimat atau kata yang diampit seperti contoh penggunaan tanda pisah sebelumnya. Penggunaan tanda pisah dan pada tipe ini sama, yaitu tanpa disertai spasi sebelum maupun sesudah tanda pisah. Contoh, acara ini akan dilaksanakan pada pukul 8.00 sampai dengan 9.30 WIB. Contoh yang kedua, kereta tujuan Jakarta sampai ke Surabaya mengalami keterlambatan jadwal pemberangkatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Arif Irfanuddin. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Irfanuddin, NPM 2031030140. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan judul materi saya, yaitu tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang berfungsi sebagai penghubung beberapa unsur tertentu dalam kata dan kalimat, seperti menghubungkan kata ulang dan sebagai penghubung kalimat dengan bagian kalimat yang harus terpaksa dipisahkan ke baris selanjutnya. Tanda hubung ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya seperti dalam kalimat, di dalam lemari itu Nina menyimpan buku kesayangannya. Kata buku di sini dia terpisahkan tuh dengan pergantian baris. Jadi bu ini ada di atas, ada di baris pertama, kemudian ku ada di baris kedua. Nah, agar kata buku ini dia tidak rusak, maka setelah bu dia diberi tanda hubung. Kemudian fungsi yang kedua, digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Seperti contoh anak-anak. Antara kata anak yang pertama dengan anak yang kedua itu diberi tanda hubung. Kemudian seperti kekanak-kanakan, itu juga di antara kekanak, kemudian tanda hubung baru kanakan. Fungsi yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Contohnya seperti tanggal 10, kemudian tanda hubung, tulis bulannya, bulan 7, tanda hubung lagi, kemudian tahunnya 2018. Kemudian juga penulisan huruf dalam kata yang dieja satu-satu.
seperti kayak kata kursi. Ketika kursi ini dia dieja satu-satu, maka penulisannya akan seperti ini. K, tanda hubung, U, tanda hubung R, tanda hubung S, kemudian tanda hubung I. Fungsi yang keempat, tanda hubung digunakan sebagai memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Seperti contoh dalam kata berevolusi. Agar kata ini lebih jelas, maka antara imbuhan ber dengan kata evolusi dia dipisahkan dengan tanda hubung. Jadi ber tanda hubung baru evolusi. Fungsi yang kelima dalam tanda hubung ini digunakan untuk merangkai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, imbuhan se dengan kata berikut yang dimulai dengan huruf kapital, seperti contoh se-Indonesia. Imbuhan se kemudian diberi tanda hubung baru kata Indonesia. Dan kata Indonesia ini diawali dengan tanda atau Indonesia ini diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang B, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, seperti contoh sinar E. Setelah kata sinar itu diberi tanda hubung, kemudian baru penulisan huruf X. Yang C, kata dengan kata ganti Tuhan, seperti contoh ciptaannya. Nya di sini dia memiliki makna Tuhan, jadi ciptaan kemudian diberi tanda hubung barunya. Yang D, huruf dan angka. Nah, penulisan huruf dan angka yang menjadi satu ini juga harus dipisahkan dengan tanda hubung, seperti contoh kayak D3. Antara D dan 3 harus diberi tanda hubung. Atau juga S1. Antara S dan 1 itu harus diberi tanda hubung. Kemudian yang E, kata ganti ku mudanya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Seperti contohnya KTP-mu. Antara kata KTP dengan kata ganti mu itu harus dipisahkan dengan tanda hubung. Jadi tanda hubung ini memiliki larangan dalam fungsinya. Seperti tanda hubung ini tidak bisa digunakan untuk menulis huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf tersebut. Seperti contoh BNP 2TKI atau kepanjangannya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jadi antara P dan huruf 2 ini, antara P dengan angka 2 ini dia tidak diperbolehkan diberikan tanda hubung. Jadi tetap P2, tidak ada pemisah tanda hubungnya. Kemudian P3K sama saja, P3K tidak ada tanda hubung. Fungsi yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa atau bahasa asing. Seperti contoh di backup. Jadi penulisannya di tanda hubung baru backup. Atau perpariban, berpariban. Jadi pariban ini adalah bahasa Batak dengan imbuhan ber. Antara imbuhan ber dengan kata pariban ini diberi tanda hubung. Fungsi yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Seperti pada kalimat, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Pasca ini dia sebagai bahasan objeknya. Jadi antara pasca dengan berasal, dengan kata berasal itu harus dipisahkan dengan tanda hubung. Dari sekian materi-materi yang telah disampaikan oleh saya sendiri maupun teman-teman saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Salah dalam menggunakan tanda baca akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal. Oleh karena itu,
dengan penyampaian dari kami ini mudah-mudahan bisa menjadi penambahan wawasan bagi kita semua. Dan terakhir, yang pastinya kami sebagai manusia pasti banyak salah dalam menyampaikan kata-kata. Oleh karena itu, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dan kepada Allah. Kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemateri-pemateri yang telah menyampaikan beberapa fungsi tanda baca, yaitu tanda titik dua, kemudian tanda pisah dan tanda hubung. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.